Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Oke, kita bertemu lagi di sini. Kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang politik kesehatan dunia. Karena politik kesehatan dunia sangat mempengaruhi polisi kesehatan di negara kita. Yang kadang-kadang polisi di negara kita aneh-aneh. Karena politik kesehatan dunia juga aneh. Maka untuk Anda, supaya Anda mengetahui sekilas aja tentang politik kesehatan dunia. Oke, selamat datang Pak Web. Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Ya, gimana, sehat Bu? Baik. Ya. Ada apa lagi ini? Anda datang biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk saya. Pasti Bu, pasti. Jadi begini Bu, untuk menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang seperti yang sudah disampaikan oleh banyak pihak, salah satunya oleh Pak Bill Gates, itu kan seharusnya yang namanya dunia memiliki peraturan ya Bu ya, yang bisa memastikan pandemi itu dihadapi secara bersama-sama. Setahu kami, beberapa waktu yang lalu sudah ada yang namanya International Health Regulation tahun 2005. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan Bu, apa pentingnya daripada International Health Regulation 2005 tersebut, Bu? Oke, saya mau mengurut dari pertanyaan Anda. Pertama, Pak Bill Gates itu berstatement di dalam rekamannya, ada rekaman pidatonya ya, bahwa tahun 2020 dan 2030 akan selalu ada pandemi. Jadi pandemi itu sudah direncanakan pasti ada. So that's why dunia harus mempunyai satu aturan tersendiri untuk mengatasi pandemi. Lah menurut sejarah, kalau di dunia ini akan mengatasi pandemi, kita sebetulnya sudah mempunyai pegangan yang namanya IHR. Tetapi Pak Bill Gates dengan kawan-kawan ingin membuat pandemic treaty. Ini ada apa gitu? Padahal untuk mengatasi pandemik dunia selama itu memakai IHR. Apa itu IHR kata Pak Web? IHR adalah singkatan dari International Health Regulation 2005. Itu sangat terkenal karena di dalamnya berisi tentang pandemik. Apakah itu diagnosa pandemik? Apakah itu bagaimana mengatasi pandemik? Yang berdasarkan suatu sistem yang berjenjang. Maksudnya sistem itu bukan centralized menjadi satu kata oleh, tetapi sistem yang menghormati antar negara, menghormati negara per negara. Nah, konsep inilah yang harus kita jaga ketika kita menghadapi pandemic treaty. Karena pandemic treaty itu boleh kita bersakwa sangka, ada apa sih, ada udang di balik batu apa, sehingga pada keadaan seperti sekarang kita perlu membuat treaty baru. Treaty itu udah banyak sekali Pak Web, ada treaty bioweapon, ada treaty rokok, ada treaty semuanya, dan semuanya itu disentralkan begitu. Nah, kalau IHR itu menghormati sovereignty tiap negara. Maka para pejabat di negara yang kita yang tercinta ini adalah negara yang bebas dan aktif. Kemudian negara non-blok sebaiknya sangat hati-hati dalam menghadapi treaty atau menghadapi apapun juga aturan yang ada di dunia. Awas jangan melanggar aturan-aturan nasional yang sudah jelas melindungi bangsa dan negara kita. Misalnya kita melihat pandemi COVID-19 ini ya Bu ya, apakah penetapan pandemi sendiri itu sudah sesuai dengan IHR 2005 itu sendiri? Kalau di IHR 2005 itu untuk menetapkan pandemi itu ada 6 stages. Setiap stage itu ada nilainya. Misalkan stage pertama harus ditemukan infeksi pada binatang dalam jumlah yang banyak dan
terjadi mutasi virus di binatang tersebut untuk mempunyai reseptor human reseptor dan menular ke manusia. Dan kemudian setelah itu stage berikutnya dari manusia yang mempunyai virus itu akan menularkan ke manusia lain. Jadi timbullah reseptor human to human. Tadinya cuma human reseptor, kemudian human to human reseptor. Setelah human to human reseptor maka dia akan menular ke bangsa lain. Nah mestinya lewat tahapan. Kalau tahapan pertama kita sudah tahu, maka cara mengatasinya berbeda kalau baru tahap ini. Gitu. Nah kita pada pandemik ini tiba-tiba sudah tahap human to human transmission dan itu pun sulit dilacak lagi. Walaupun kemudian ternyata penyebab pertama baru diketahui beberapa minggu ini bahwa ternyata ada kebocoran di laboratorium Wuhan yang berasal dari Amerika. Nah, sebetulnya hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui virus yang pertama dari binatang itu apakah betul berevolusi menjadi virus binatang manusia atau mempunyai human receptor. Nah, kalau misalnya sudah ada panduan dalam IHR atau International Health Regulation itu, Bu, mengapa sampai kemudian pada penetapan pandemi COVID ini tidak dijalankan atau tidak dipatuhi sesuai dengan IHR itu sendiri, Bu? IHR 2005 itu menjadi kuat. Itu sebetulnya adalah kerja kerasnya Indonesia yang waktu itu saya pimpin. Kita menghadapi flu burung itu dengan mengangkat bendera IHR. Jadi Anda bisa lihat riwayat IHR itu dimanapun Anda berada. Dan itu mulai menguat pada tahun 2005. Makanya disebut IHR 2005. Jadi memang kita yang berupaya menegakkan IHR itu, kalau IHR tegak sebetulnya sudah ada cara-cara yang tetap menghargai kedaulatan bangsa-bangsa. Nah, dan IHR itu disepakati oleh ratusan negara, Bu, ya, pada waktu itu. IHR itu disepakati oleh 194 negara member atau member state dari World Health Assembly. Ada satu hal yang penting di IHR itu adalah soal Material Transfer Agreement, Bu, yaitu MTA yang mengatur bagaimana material dari dalam negeri bisa dikirimkan keluar. Ya, bagaimana Ibu bisa menjelaskan? MTA itu juga hasil dari Indonesia. Waktu itu kenapa kita butuh MTA? Supaya kita bisa melacak, supaya kita bisa memonitor virus-virus ganas ini beredar ke dunia, tetapi dia sudah pakai baju, sudah pakai tulisan bahwa dia dari mana mau kemana, untuk apa, siapa yang mau nangkep, siapa yang ngirim. Jadi dengan cara itu, maka kita bisa menghindari pandemik yang liar. Tapi itu kemudian seperti ingin dilupakan, seperti ingin dikubur di dalam dunia internasional maupun di nasional. Memang MTA belum begitu selesai di dalam segi juknisnya atau petunjuk teknisnya. Itu masih sangat bertele-tele. Tapi sebetulnya dengan MTA itu dunia ini terlindungi dari kejahatan orang-orang pinter yang bisa mainin virus untuk menjadi pandemik. Nah, sekarang MTA itu kabur-kabur, kanginan, nggak tahu kemana itunya. Itu perjuangan kita loh, perjuangan Indonesia untuk menyelamatkan dunia dari pandemi. Kalau misalnya MTA sudah tidak juga dipatuhi dan IHR juga sudah dilanggar, Bu, kira-kira dampak ke depan kalau menghadapi pandemi ini, kira-kira apa yang akan terjadi, Bu? Kalau penguasa dunia yang menginginkan itu ya seneng dong. Bisa menguasai seluruh dunia ini tanpa perang dengan virus ini udah enak sekali. Mereka bisa mengarahkan kemana akan perginya sistem dunia ini. Ya. Bagi umat tapi kita bagaimana? Umat manusia bagaimana dampaknya? Yang jelas kedaulatan antar negara itu menipis atau hilang. Apa-apa diurus mereka, Kalau Kabupaten Bantul diperintahkan oleh untuk beginilah, gitu kan lucu toh.
Kabupaten Bantul ya pemerintah kan harusnya ya orang Indonesia. Nah itu nanti akan terjadi. Mbok itu Kabupaten Bantul yang memerintahkan. Nah itu salah satu gambaran bagaimana aturan-aturan baru yang berlindung di balik treaty itu adalah untuk menghapuskan kedaulatan negara. Baik Bu, saat-saat ini kan dan Big Pharmacies itu kan sedang mempersiapkan yang namanya pandemic treaty Bu, yang kemungkinan besar akan digolkan di pertemuan KTT G20 nanti. Apakah pandemic treaty ini Ibu nilai masih berkesesuaian dengan IHR 2005 itu atau bagaimana Bu menurut Ibu? Kalau sesuai dengan IHR 2005 ngapain bikin treaty baru? Pasti tidak. Pasti tidak. Yeah. Yang penting misalkan Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, jangan berpikir naif dan jangan berpikir minder atau takut. Bola ada di tangan kita, bola ada di tangan Indonesia. Jangan takut. Mikir yang baik dan berani untuk memutuskan bahwa kita berdaulat dan kita mempunyai hak kita sendiri untuk menentukan nasib kita sendiri. Walaupun juga tidak perlulah menentang kepentingan dunia, ya kita nggak akan mampu menentang mereka, tapi tidak mengalahkan kepentingan nasional. Bagaimana menurut Ibu dengan posisi Indonesia yang mendukung adanya kesetaraan vaksin bagi seluruh negara di dunia dan keterlibatan Indonesia dalam memberikan kontribusi mendirikan FIF untuk kepentingan keuangan dunia dalam menghadapi pandemi Bu? Isi daripada treaty tersebut. Saya khawatir yaitu kalau dilihat dari tujuannya bla 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 bagus. Tapi nanti prakteknya nggak akan jauh-jauh. FIF itu hanya untuk mengusahakan supaya vaksin dipakai di seluruh dunia. Dia seperti World Bank menawarkan pinjaman dulu pada saya untuk membeli vaksin, tapi saya tolak. Nah nanti FIF itu nggak mau memaksa negara-negara kecil meminjam uangnya dia untuk membeli vaksin yang jelas saja yang berkeuntungan vaksin itu dibeli ya pasti yang membuat pandemi gitu. Nah itu dia, cari sendiri siapa yang untung kalau Anda membeli vaksin. Nah itu pasti ke situ underannya FIF, bukan untuk menyelamatkan pandemi, untuk membeli vaksin. Percaya deh, ayo tebakan ya, ayo nanti untuk apa itu? Pasti untuk vaksin. Jadi Bu, kalau kepentingannya adalah soal jualan vaksin, padahal kita tahu vaksin itu harus berdasarkan virus yang sudah betul-betul stabil, artinya kan akan bertentangan antara orang yang semakin mengumpulkan banyak uang dengan efektivitas vaksin yang nggak bisa dipercaya Bu. Gimana menurut Ibu? Nah ini lucu banget, Ada suatu ledakan BA4 dan BA5. Apa jalan keluarnya? Semua harus booster. Loh, booster itu dibuat dari kapan? Booster dan vaksin-vaksin yang ada itu dibuat dari virus Wuhan pada tahun 2019. Cari kalau nggak percaya. Semua vaksin yang ada sekarang dibuat dari virus Wuhan tahun 2019 akhir. Nah, kalau sudah kayak begitu, artinya vaksin itu hanya untuk virus yang seperti Wuhan tahun 2019. Padahal sekarang virusnya katanya BA4, BA5. Sudah jauh berbeda. Tapi tetap diharuskan booster. Diharuskan. Ingat teman-teman, vaksin itu bisa dibikin ketika keadaan sudah stabil atau virus sudah stabil. Kalau virus masih berevolusi, bermutasi, maka jangan dibuat vaksin dulu seharusnya. Sekarang sudah 2022 bro, 2023 udah B4, B5, mungkin B6, B7 kita nggak tahu, tapi sudah bukan vaksin yang Wuhan 2019. Nah itu apa ya namanya? Parodi menurut saya, parodi.
Kenapa ilmuwan-ilmuwan diem saja? Saya nggak tahu. Tapi Bu, mereka kan bisa menjawab bahwa yang akan dipakai nantinya itu adalah vaksin mRNA, bukan seperti vaksin di Wuhan yang dipakai oleh produk Cina selama ini, Bu. You tahu artinya? Apa itu mRNA? Gimana? mRNA, vaksin mRNA itu yang dipakai adalah protein dari spike protein. mRNA yang di ujung spike protein itu tok. Padahal spike protein adalah bagian dari the whole virus. Sama saja tahun 2019 mempunyai spike protein seperti ini dan ujungnya adalah mRNA-nya itu yang dipakai sebagai cikal bakal vaksin yang mRNA. Dan satu-satunya yang nggak mau pakai dasar virus adalah Pfizer. Pfizer membuat sintetis yang meniru struktur mRNA dari spike protein of virus Wuhan 2019. Jadi tetap aja kembali ke modelnya Wuhan juga ya Bu ya? Spike protein, virus 2023 mungkin berbeda. Kita belum tahu. Belum tahu. Kecuali kalau yang membuat, yang sekarang sudah dibuat dan yang membuat pasti tahu. Tapi kalau saya nggak tahu. Baik Bu Siti Fadila, terima kasih untuk kesempatan yang Ibu telah berikan pada sore hari ini. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Beb. Demikianlah teman-teman sahabat Siti Fadila, bincang-bincang yang sekelumit bincang-bincang, tapi menggambarkan keadaan dunia saat ini. Ingat 2020 sampai 2030 kata Pak Bill Gates akan ada pandemi terus-menerus. Tuh. Lalu apa yang harus Anda perbuat? Anda padahal nggak ngerti apa yang sedang bergulir di dunia. Apa yang sedang bergulir di G20. Kita semuanya naif, kita semuanya selalu boleh optimis tapi jangan naif. Nah, mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan apa yang saya bicarakan ini, para pemirsa, para pemegang kebijakan, mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran Anda semua. Saya hanya bisa mengungkapkan, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengingatkan dan mengungkapkan apa yang ada. Demikianlah teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.